Selamat sore adik-adik. Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Encik percaya adik-adik dalam keadaan yang baik. Oke? Puji Tuhan. Hari ini kita mulaikan ibadah sekolah minggu. Dan ibadah sekolah minggu sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adrian Woworuntu, Sarjana Teologi ya. Dan hari ini bukan hanya Encik Louis di sini, tetapi ada Encik Meiti, ada Encik Susan, ada juga Encik Yul, ada Encik Vivi, dan ada Engku Deni. Dan saatnya kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Dalam persiapan, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Selamat Sore Bapa, Selamat Sore Yesus, Selamat Sore Roh Kudus. Sambil nyanyikan lagu ini, dengan bersungguh-sungguh kita akan berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Di sore hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Di sore hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Biarlah Engkau pimpin ibadah ini mulai dari pertama, pertengahan sampai akhirnya boleh jadi menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Adrian Woworuntu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Engkau pakai dia agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kepada Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Dengan riang gembira, dengan sukacita kita memuji Tuhan. Dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganku agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masih tetap berdiri, kita nyanyikan lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Dengan semangat, dengan riang gembira, dengan sukacita kita memuji Tuhan.
Siap? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih di Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih di Kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Dalam sikap yang baik, kita masih tetap berdiri, kita persiapkan hati kita dan undang Bapak Pendeta Adrian Waworuntu, Sarjana Teologi untuk bisa melayani. Kita menyanyikan lagu pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati. Oke, siapkan hati kita untuk beribadah. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo dengar firman Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Silakan duduk, mari kita dengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, sore hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, engkau pendeta ajak orang semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Sore hari ini kami bersyukur oleh karena Engkau memberi kami semua waktu. Waktu untuk sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Karena itu biar Engkau sendiri ya Tuhan yang berkenan menolong kami. Menguasai kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Agar firman Tuhan yang hendak akan kami baca, yang hendak akan kami renungkan bersama, boleh dapat kami pahami, boleh dapat kami mengerti, dan kami akan semakin menjadi anak yang baik, anak-anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sore hari ini pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Lukas pasal 11. Sekali lagi bacaan kita sore hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 11. Kita membaca mulai ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Adik-adik sekali lagi, Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu,
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Shalom adik-adik. Sore hari ini engku pendeta berharap torang ada baik-baik. Berharap torang semua ada sehat-sehat. Berharap torang semua dipenuhi dengan rasa sukacita. Berharap sekali lagi torang semua berada dalam keadaan sukacita. Engkau pendeta mau tanya dulu. Kalau seandainya torang nyanda ada sama-sama dengan orang yang torang sayang, kira-kira torang perasaan seperti apa? Kalau seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada engkau pendeta, maka engkau pendeta akan bilang, pasti ada rasa rindu. Seperti itu. Pasti ada rasa rindu untuk orang yang senantiasa torang sayang, tapi orang itu tidak ada bersama-sama dengan kita. Apakah sore hari ini adik-adik, torang semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada punya rasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan? Engkau pendeta tahu dan bisa pastikan bahwa torang semua punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi kira-kira seperti apa caranya supaya torang boleh berjumpa dengan Tuhan? Seperti apa caranya supaya torang boleh baku dapat dengan Tuhan? Nah, antara lain cara daripada supaya torang baku dapat dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui doa, beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam keyakinan iman seperti ini, sekalipun torang tidak bisa lihat secara langsung itu Tuhan Yesus, akan tetapi torang percaya bahwa sesungguhnya ketika torang berdoa, maka torang boleh berjumpa dengan Tuhan. Ketika torang beribadah, maka torang pun boleh berjumpa dengan Tuhan. Itulah sebabnya engkau pendeta mau bilang bahwa sore hari ini, baik di dalam gereja, di torang per rumah masing-masing, ada Tuhan yang bersama-sama dengan torang, yang boleh lagi menikmati sukacita beribadah bersama. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam satu rumah biasanya ada beberapa bagian. Ada yang namanya pintu, ada yang namanya ruang tamu, ada yang namanya kamar tidur, ada yang namanya dapur, jendela, dan lain-lain sebagainya. Itu rumah. Nah, adik-adik, kalau seandainya torang mau masuk di dalam rumah, apakah boleh torang masuk di dalam rumah kalau pintu itu sedang dalam keadaan terkunci? Pasti torang akan mengatakan, "Ndak mungkin. Ndak mungkin kalau andai kata torang mau masuk di dalam rumah itu kalau pintu dalam keadaan terkunci. Ndak mungkin torang bisa masuk di dalam rumah kalau pintu itu dalam keadaan terkunci."
Nanti kalau andai kata pintu itu dibuka, maka orang pun boleh dapat masuk di dalam rumah itu. Nah, kalau seandainya orang bertamu, maka sebelum orang masuk di dalam rumah itu, masuk untuk bertamu di dalam rumah itu, pasti yang pertama kali untuk orang lakukan adalah orang ketok dulu, tok 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 tok. Kalau tuan rumah dapat dengar, tuan rumah buka pintu dan orang boleh masuk di dalam rumah itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi juga Engku Pendeta mau bilang begini. Kalau andai kata ada sesuatu, katakanlah orang pe barang, katakanlah orang pe mainan, kemudian orang pe barang atau orang pe permainan yang orang sayang sekali itu tercecer, pasti orang akan berusaha untuk mencari. Nah, tidak mungkin itu barang itu akan bisa ada pada orang kalau andai kata orang nyanda cari. Dengan cara orang mencari, maka pasti barang itu akan bisa ditemukan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada sore hari ini menceritakan tentang hal berdoa. Jadi sekali lagi, bacaan kita pada sore hari ini menceritakan tentang hal berdoa, menceritakan tentang kebaikan, atau sekali lagi menceritakan tentang kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagian bacaan kita pada sore hari ini menceritakan, mengumpamakan, katanya seperti orang tua, sama dengan orang pe papa, sama dengan orang pe mama. Kalau andai kata orang memerlukan sesuatu pada orang tua, memerlukan sesuatu pada orang pe papa atau orang pe mama, paling tidak orang akan mulai berusaha untuk mencari tahu apakah yang orang minta itu adalah sesuatu yang baik atau tidak baik, sesuatu yang menguntungkan atau sesuatu yang tidak menguntungkan. Kalau sesuatu yang baik yang orang minta menguntungkan, pasti akan dikabulkan oleh orang tua kita, oleh papa dan mama kita. Akan tetapi kalau andai kata untuk sesuatu yang tidak baik, untuk sesuatu yang tidak menguntungkan, tidak mungkin dekat tuh papa dan mama mau kabulkan. Toh pada akhirnya itu akan membuat adik-adik mengalami sesuatu yang tidak pernah adik-adik suka. Oleh dan karena itu sekali lagi, kalau orang minta sesuatu dan dianggap itu menguntungkan, mendatangkan kebaikan, pasti papa dan mama akan kabulkan. Nah, adik-adik yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mau kasih tahu, firman Tuhan menceritakan pada orang semua bahwa orang pe papa pe bae-bae, bahwa orang pe mama pe bae-bae, itu kebaikan dari orang pe papa dan orang pe mama nyanda bisa dibandingkan dengan kebaikan dari Tuhan Yesus. Nah, jadi sekali lagi yang perlu untuk orang tahu bahwa sekalipun orang pe papa dan orang pe mama itu orang baik sekali, tapi masih lebih baik Tuhan Yesus sekali lagi dibandingkan dengan orang pe papa dan orang pe mama. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk segala sesuatu dalam kehidupan orang sebagai orang-orang yang percaya, orang selalu bawa kepada Tuhan lewat apa? Orang mesti bawa semua itu lewat doa. Sekali lagi, lewat doa. Firman Tuhan coba mau bilang pada orang pada sore hari ini adalah, jangan pernah orang bosan-bosan untuk berdoa. Jangan pernah orang sekali lagi berhenti untuk berdoa. Akan tetapi mari orang gunakan semua orang pe waktu untuk senantiasa berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Pertama, orang memuji Tuhan. Kedua, sekali lagi orang mengaku dosa. Ketiga, orang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan keempat, lewat doa orang meminta kepada Tuhan. Itu artinya
bahwa ketika orang melakukan semua itu, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik sebagaimana apa yang ia anggap baik untuk orang semua. Tapi mungkin ada adik-adik yang bilang begini, engkau pendeta, kalau mau bilang berdoa, kita selalu berdoa. Kita so minta ini Pak Tuhan, kita so minta itu Pak Tuhan. 1 minggu Tuhan belum jawab, 2 minggu Tuhan belum jawab, 1 bulan Tuhan belum jawab, 2 bulan Tuhan, so bertahun-tahun Tuhan belum jawab. Kenapa Kang Pak Pendeta? Nah, orang coba ingat lagi, jangan-jangan orang permintaan itu adalah permintaan yang bukan mendatangkan kebaikan, adalah permintaan yang sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi kita. Nah, kalau andai kata orang permintaan mendatangkan kebaikan, memberi keuntungan bagi kita, maka pasti sekalipun hari ini Tuhan belum jawab, besok Tuhan belum jawab, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 atau 2 tahun, tapi satu waktu kalau itu mendatangkan kebaikan, maka pasti Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan apa yang senantiasa orang mintakan Pak Tuhan. Apakah Tuhan sekali lagi mampu untuk senantiasa menjawab apa yang senantiasa menjadi doa-doa kita untuk hal-hal yang besar? Mungkin adik-adik bilang begini, kalau cuma minta barang kecil, cuma minta mainan kecil, mungkin Tuhan boleh dapat jawab. Akan tetapi untuk sesuatu yang besar, apakah mungkin Tuhan boleh jawab? Apakah untuk sesuatu yang luar biasa besar, apakah Tuhan boleh jawab? Apakah Tuhan boleh selesaikan persoalan-persoalan dalam hidup? Engkau pendeta mau bilang bahwa lewat doa, lewat permintaan kepada Tuhan, Tuhan boleh dapat jawab, mengabulkan dan menyelesaikan apa yang menjadi torang harapan, menjadi torang kerinduan. Ingat cerita tentang Yunus? Pasti adik-adik ingat cerita tentang Yunus. Nah, dalam kitab Yunus pasal 2 diceritakan bahwa Yunus ditelan di dalam perut ikan. Dia berada di dalam perut ikan. Dia menyesal dan oleh karena itu dia berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan akhirnya sekali lagi firman Tuhan bilang bahwa Yunus dimuntahkan ke darat. Itu doa Nabi Yunus. Nah, tetapi juga adik-adik kalau orang baca tentang sejarah daripada Elia pernah berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, Elia pernah berdoa kepada Tuhan, kalau boleh supaya Tuhan jangan kasih turun hujan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya apa adik-adik? Firman Tuhan menceritakan bahwa akhirnya Tuhan kabulkan doa dari Elia, sehingga akhirnya tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Nah, itulah yang kemudian diceritakan kembali oleh kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Nah, adik-adik sekali lagi, kalau orang minta dengan sungguh-sungguh seperti Yunus, kalau orang minta sungguh-sungguh seperti Elia, maka pasti Tuhan Allah akan menjawab orang doa. Maka pasti Tuhan Allah akan menjawab apa yang orang minta. Nah, apakah juga adik-adik cuma orang doa, cuma orang permintaan yang boleh Tuhan mau jawab untuk orang harapan? Nah, aku pendeta mau bilang bahwa sesuai dengan kesaksian firman Tuhan, kalaupun orang berdoa untuk orang lain, kalau orang minta dengan sungguh-sungguh lewat doa untuk orang lain, maka Tuhan pun pasti jawab. Kalaupun ada orang mau berdoa untuk orang, maka pasti kalau doa itu sekali lagi diminta dengan sungguh-sungguh, maka pasti Tuhan akan jawab. Adik-adik pasti ada yang pernah baca tentang kisah daripada Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus ini adalah rasul yang sangat-sangat bersemangat sekali. Dia adalah rasul yang senantiasa melayani Tuhan dengan begitu luar biasa sekali. Nah, adik-adik oleh karena dia bersemangat dan oleh karena dia begitu luar biasa melayani Tuhan,
Sampai-sampai dengan orang-orang yang tidak suka dengan Rasul Petrus mulai merancangkan sesuatu yang jahat supaya Rasul Petrus tidak akan sekali lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa supaya Rasul Petrus tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan? Maka pada waktu itu Rasul Petrus ditangkap, Rasul Petrus dimasukkan ke dalam penjara, dan akhirnya Rasul Petrus tidak boleh lagi memberitakan Injil. Nah, pada saat Rasul Petrus sedang berada dalam penjara, adik-adik, jemaat Tuhan yang senantiasa menjadi bagian daripada hasil pelayanan Rasul Petrus, mereka berdoa, mereka terus berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh dapat menolong Rasul Petrus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi diceritakan lewat doa daripada Rasul Petrus, lewat doa daripada jemaat kepada Rasul Petrus. Maka pada saat itu terjadi sesuatu yang tidak pernah ada seorang pun yang tahu. Penjara terbuka, semua penjaga tertidur, dan Rasul Petrus boleh dapat keluar. Jadi engkau pendeta mau bilang bahwa kalau orang percaya berdoa, kalau orang yang hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa, maka doa daripada orang yang percaya, doa daripada orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan pasti akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kalau Yunus berdoa Tuhan boleh dengar, kalau Elia berdoa Tuhan boleh dengar, kalau jemaat yang berdoa untuk Petrus boleh Tuhan dengar, maka orang berdoa pun Tuhan boleh dengar. Jadi yang boleh berdoa bukan cuma orang-orang besar, bukan cuma papa-papa, bukan cuma mama-mama, bukan cuma opa dan oma, bukan cuma kakak-kakak, akan tetapi orang pun yang masih kecil boleh berdoa. Dan bila orang berdoa dengan sungguh-sungguh, maka pasti doa kita akan dikabulkan. Oleh dan karena itu, pada sore hari ini engkau pendeta senantiasa mengajak dan mau mengingatkan orang semua adik-adik, supaya mulai dari sekarang ini, mulai nanti malam di saat orang mau tidur, besok pagi, di sepanjang waktu, dan di sepanjang orang kehidupan, orang terus berdoa kepada Tuhan. Di samping orang berdoa kepada Tuhan, orang ingatkan orang pe kakak, orang ingatkan orang pe adik, orang ingatkan orang pe papa, orang ingatkan orang pe mama, orang ingatkan orang pe saudara-saudara, orang pe teman-teman, untuk senantiasa orang mesti rajin-rajin berdoa. Sebab sesungguhnya hanya dengan berdoa sajalah maka segala sesuatu pasti akan dibereskan, pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Yang boleh berdoa, yang bukan cuma boleh berdoa untuk corona, untuk COVID-19 atau untuk COVID-19, bukan cuma papa-papa, bukan cuma mama-mama, atau bukan cuma penatua yang samas, bukan cuma guru agama, bukan cuma pendeta, tapi adik-adik pun boleh dapat berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya itu COVID-19 atau itu virus corona boleh berlalu. Dan orang semua kalau sekarang ini masih boleh beribadah di rumah, cuma beribadah di rumah masing-masing, satu waktu ketika Tuhan pulihkan, oleh karena orang berdoa dengan sungguh-sungguh, maka orang boleh beribadah di gereja. Pasti Tuhan memberkati orang semua, karena Tuhan orang sayang semua. Sebab orang ini adalah anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang dipenuhi dengan semangat untuk memberi diri, semangat untuk senantiasa mengasihi dengan mau melayani Yesus dengan sungguh. Tuhan memberkati orang semua. Tuhan sayang orang sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Glory haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tibalah saatnya kita akan berikan persembahan. Siapkan persembahan adik-adik. Dan sambil dijalankan kita nyanyikan lagu Mas Perakku Tak Punya. Kita berikan persembahan. Mas
punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jangan lompat dan puji Tuhan. Jangan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Puji Tuhan, saatnya ibadah sekolah minggu akan kita tutup dengan doa. Dalam sikap yang baik, kita tetap bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Engkaulah Selalu. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Engkaulah selalu lindungi diriku. Engkau jawab doaku padamu Yesusku, ku naikkan doamu. Aku mengasihi Kau Yesus. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhlah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, sore hari ini kami sungguh sangat bersukacita. Anak-anak sekolah minggu Jamaat Gemim Bukit Moria Malalayang, kami boleh beribadah, kami menyanyi, berdoa dan mendengarkan firman. Kami sungguh percaya bahwa kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, sebab Engkau memperlengkapi kami semua untuk menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami semua, ajar kami semua untuk hidup senantiasa dalam kesetiaan dan ketaatan, menyediakan waktu untuk terus berdoa dengan meminta kepada Tuhan yang mampu dan sanggup untuk menjawab segala doa-doa kami. Terima kasih banyak, karena pada sore hari ini ya Tuhan Allah, kami pun boleh dapat memberikan persembahan. Kami sungguh tahu bahwa apa yang boleh kami persembahkan di sore hari ini itu adalah merupakan berkat yang Tuhan Allah beri, yang Tuhan Allah curahkan bagi kami melalui orang tua kami, bahkan melalui orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat memberikan apa yang telah dipersiapkan untuk dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami semua pun berharap ya Tuhan, supaya Engkau memberkati kami, agar kami boleh dapat mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati kami, supaya kami bukan hanya sekedar menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, akan tetapi kami pun menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tanggung jawab kami. Sore hari ini kami semua berdoa ya Tuhan Yesus, kami yang sedang berbahagia, untuk teman-teman kami yang ada di dekat kami,
tetapi juga yang berada jauh dari kami, yang sedang tidak berada dalam keadaan menikmati bahagia sebab sedang berada dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu supaya boleh dapat menjamah mereka yang dalam keadaan sakit, disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Di mana saja, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, atau dimanapun mereka, Tuhan Engkau berkenan menolong, menyembuhkan mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sama sekali berharap untuk senantiasa boleh menikmati kasih sayang yang daripada-Mu. Engkau yang berkenan mencurahkan kasih sayang yang daripada-Mu untuk mereka yang tidak punya orang tua, tidak punya papa dan mama. Engkau yang berkenan untuk senantiasa membuat mereka boleh dapat menikmati sukacita, karena Engkau yang menggantikan peran papa dan mama dan teman-teman kami yang sama sekali tidak punya orang tua. Teman-teman kami yang butuh makan minum, Engkau yang menyediakan. Yang butuh pakaian, yang butuh tempat perlindungan, Engkau yang berkenan menyediakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang tidak bisa dijangkau dengan kebenaran firman melalui pelayanan-pelayanan dari sekolah minggu. Engkau yang akan berkenan memberkati. Biarlah kiranya mereka akan boleh dapat dijangkau dengan pekerjaan pelayanan, sehingga kami yang boleh hidup menikmati kebenaran firman, dikuatkan dari kebenaran firman-Mu. Mereka pun akan diberkati, dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak. Sore hari ini kami semua berdoa kepadamu ya Tuhan Allah. Engkau tahu bahwa kami semua dibatasi, tidak bisa melakukan banyak hal oleh karena adanya virus corona. Maka Tuhan Engkau yang berkenan memberkati supaya virus corona ini cepat berlalu, dan kami akan boleh dapat sekali lagi beribadah di gereja, belajar di sekolah, dan bisa bermain dengan teman-teman kami. Berkati orang tua kami, papa dan mama kami yang bekerja mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang boleh senantiasa memberi diri untuk melayani kami. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Diberkati Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu yang ada Jemaat Gemi Bukit Muria Malalayang. Mulai dari Ketua Komisi Anak, Enci Penatua Susan, sampai dengan semua anggota komisi diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai kekal selama-lamanya. Ini doa dan sembahyang kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sambil sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini ibadah sekolah minggu sudah selesai kita laksanakan. Dan Ci percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kita akan dengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Ci Penatua Susan. Ya, terima kasih. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, di sore hari ini torang boleh beribadah dan ibadah boleh terlaksana dengan baik, dan Encik Susan yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Walaupun adik-adik beribadah di rumah masing-masing dan dituntun oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah gereja, kita boleh beribadah. Dan saat ini disampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Adrian Wawaruntu yang sudah boleh menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Tuhan Yesus pasti akan memberkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga.
Disampaikan juga terima kasih kepada tim media yang dipimpin oleh Penatua Kiki, Helsi, dan Yonatan yang sudah boleh bersama-sama sehingga ibadah di sore hari ini, ibadah sekolah minggu boleh berjalan dengan baik. Disampaikan juga terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah boleh bersama-sama untuk beribadah di rumah gereja. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dan adik-adik, informasi ibadah kita tetap akan dilaksanakan setiap hari Minggu. Kita akan ketemu lagi di hari Minggu depan. Jadi adik-adik boleh bersama-sama. Dan terakhir adik-adik, stay at home. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker ketika berpergian, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, torang berdoa supaya itu virus corona bisa berlalu dari torang pe kehidupan. Jadi terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.